Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Sudi Lokal Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan sholawat dan salam selalu tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Saudaraku sekalian, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami berbagi kebaikan dan ilmu pengetahuan dengan ulasan tentang santunan anak yatim. Bila dalam kehidupan menemukan hal-hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan atau melakukannya, tapi dengar dan lihat apa yang dilakukan. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kisah lengkap santunan anak yatim ini, silakan disimak video berikut sampai tuntas. Let's go. Dalam Al-Quran juga disebut anak yatim, artinya dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 8. Saudaraku sekalian dimanapun berada, pengertian anak yatim menurut syariat agama Islam, kata yatim ditujukan kepada mereka yang tidak memiliki ayah ketika berusia anak-anak atau masih dalam keadaan belum balik secara biologis, psikologis, dan sosiologis. Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yatim berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi karena ditinggal mati. Saudara sekalian dimanapun berada, anak yatim adalah seorang yang kehilangan tempat sandaran. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan anak yatim. Terlebih lagi perhatian besar Rasulullah SAW kepada anak yatim, sampai beliau bersabda yang artinya, Sah bin Sa'ad berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu sayang dan perhatian Rasulullah SAW terhadap anak yatim, sehingga beliau menempatkan orang-orang yang selalu berkasih sayang, memelihara dan memperhatikan anak yatim bagaikan dua jari telunjuk dengan jari tengah di surga nantinya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, maka kita harus selalu senantiasa melihat dan memperhatikan dan peduli dengan anak yatim di sekeliling kita. Paling tidak kita paham bahwa anak yatim adalah anak yang kehilangan orang tua, kehilangan kasih sayang, kehilangan panutan hidup di usianya yang belum dewasa, yang belum tahu bagaimana cara hidup. Adalah kita sebagai muslim yang beriman memposisikan sebagai orang tua, keluarga bagi anak yatim, memberikan hiburan dan membuat mereka
tersenyum dalam menjalani kehidupannya. Adapun cara menyantuni anak yatim, yaitu dengan mengusap kepalanya. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki yang mengadukan kekerasan hatinya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin." Hadis riwayat Ahmad. Dan mengusap anak yatim sebagai bentuk kepedulian, belayang kasih sayang kita kepadanya, menunjukkan bahwa kita peduli dan meyakinkan kepadanya bahwa kamu hidup tidak sendiri, kami hadir sebagai orang tua, keluarga, pengganti orang tua kalian. Kemudian memberikan pakaian dan memberikan sebagian harta kepada anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Saudaraku sekalian dimanapun berada, memberikan bantuan pakaian dan menyantuninya dengan memberikan makanan, kebutuhan hidup pada mereka agar mereka tegas dalam menghadapi hidup, luar biasa pahala orang-orang yang peduli dan memperhatikan kaum anak yatim akan memperoleh surga dan pengampunan Allah. Kemudian membiayai pendidikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Saudaraku sekalian dimanapun berada, keterangan ayat di atas adalah memberikan pengertian kepada kita bahwa anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai seorang beriman kepada Allah yang percaya kepada kitab dan sunnah Nabi, sepantasnya harus peduli kepada pendidikan anak yatim. Dalam menghadapi kehidupan mendatang, mereka butuh bekal hidup untuk mengarungi samudera kehidupan yang masih panjang. Dengan pendidikan, mereka akan tumbuh besar dan nanti akan berusaha dalam berkembang. Dengan kita peduli dengan pendidikannya, berarti kita telah mempersiapkan dan membantu mereka dalam menyongsong masa depan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tidak menghardiknya Nabi Muhammad SAW bersabda, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang-orang yang menyayangi anak yatim. Lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Tidak menghardiknya sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Bahkan keterangan hadis di atas, Allah tidak akan menyiksa mereka yang memelihara, menyayangi, berlaku lemah lembut kepada mereka. Saudaraku sekalian dimanapun berada, demikian ulasan singkat tentang santunan anak yatim. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah penyebab kita dapat hidayah dan petunjuk. Amin.
Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam materi santunan anak yatim ini ada kekurangan atau kesalahan, itu bukanlah unsur kesengajaan, melainkan kealpaan belaka. Selamat beraktivitas, semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.